Salam hangat buat teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Franky Toruk. Kali ini di sini saya akan mencoba membahas mengenai undang-undang perkawinan yang baru-baru ini ada seorang warga negara Indonesia melakukan gugatan ataupun judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang perkawinan ini, yaitu diajukan oleh Ramos Petage. Nah, di sini Ramos sendiri beralasan bahwasannya dia yang beragama Katolik ingin menikah dengan pasangannya yang beragama Islam. Nah, pernikahannya ini sulit dilaksanakan. Itulah pendapat dari Ramos Petage. Nah, di sini juga Ramos berpendapat bahwasanya undang-undang perkawinan di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang menikah beda agama. Nah, di sini juga Ramos pernah melakukan uji material ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang perkawinan ini, yaitu dalam uji materialnya terdahulu putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatannya Ramos Petage ini, yaitu dalam putusan nomor 68 garing PUU garis penghubung 12 Romawi garing 2014. Nah, dalam gugatannya kali ini Ramos meminta agar pengaturan di undang-undang perkawinan ditambah, yaitu pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak, bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Perkawinan dengan beda agama dan kepercayaan dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali di muka pengadilan. Pasal 3-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah permintaan dari Pak Ramos, dilakukannya uji material ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ramos ingin undang-undang perkawinan dilakukan penambahan di dalam undang-undang perkawinan. Banyak juga orang bertanya-tanya mengenai undang-undang perkawinan, mengenai orang yang ingin menikah beda agama, apakah bisa atau bagaimana? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tetapi kan secara administrasi ini akan sangat sulit, tak semudah yang kita lihat secara administrasi. Orang ataupun pasangan yang akan menikah beda agama tak gampang untuk mengurus secara administrasi. Biar gimana pun seorang yang akan menikah pastilah perlu data-data kependudukan, yaitu data-data secara administrasi yang menyatakan bahwasanya dia sudah sah menikah dengan si A dengan si B. Secara hukum sudah lengkap, administrasi pun lengkap, itulah. Tapi ini sangat sulit karena hampir sebagian besar petugas yang mengurus pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun lurah biasanya tidak mau membantu proses administrasi. Mereka beranggapan bahwa menikah beda agama menyalahi aturan hukum yang berlaku. Alasan menyalahi aturan hukum yang ini seringkali digunakan oleh aparat. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti tentang hukum, sehingga beralasanlah tidak berdasarkan hukum, dilarang hukum ataupun tidak sesuai dengan aturan hukum berlaku. Itu dia. Selain itu, kurangnya edukasi dari pemerintah, agama, dan masih besarnya ideologi keagamaan di Indonesia menjadi salah satu besarnya perbedaan agama ini mudah dilaksanakan, kan itu dia. Itu dia. Tapi di dalam ini kita ingin melihat apakah alasan dari Ramos ini bisa dibenarkan ataupun berdasarkan hukum supaya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya. Ya, mudah-mudahan. Coba kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan dikabulkan karena ini juga jadi pertanyaan bagi banyak orang yang akan menikah beda agama. Biasanya yang orang beda agama akan menikah itu dilakukannya 2 kali pernikahan, yaitu apabila agama mempelai pria Kristen, mempelai perempuan Islam, biasanya mereka melakukan pernikahan itu 2 kali, menikah secara Kristen, menikah secara Islam.
Mudah-mudahan dalam gugatan ini nanti kita lihat hasilnya bagaimana, pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan ini bagaimana. Nanti kita ingin cobalah melihat apa, mudah-mudahan lah ada istilahnya temuan baru yang membuat orang seperti Ramos yang menikah beda agama ini dipermudah, baik secara hukum, administrasi, maupun keagamaan. Sekian, terima kasih. Salam.